Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Suprayuga dengan NIM 250210609 akan mempresentasikan materi tentang sistem pendidikan dasar dan menengah di Tiongkok untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pendidikan Akuntansi, dosen pengampu Dr. Nurwahyuning Sulistyowati, Sarjana Ekonomi Magister Pendidikan. Yang pertama ada kajian materi. Di sini saya membahas 4 materi, yaitu A. Sistem pendidikan secara umum, B. Kurikulum, C. Sistem penjaminan mutu siswa, dan D. Pendanaan pendidikan. Yang pertama, A. Sistem pendidikan secara umum di Tiongkok. Kurikulum pendidikan dasar sampai menengah di Tiongkok mengalami perubahan kurikulum sebanyak 7 kali sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Perubahan kurikulum merupakan tuntutan yang dibutuhkan agar Tiongkok menyesuaikan dengan kebijakan ekonomi dan pasar kerja domestik maupun global. Pada perubahan kurikulum ketujuh kalinya, yaitu pada tahun 2007, pemerintah sangat terbuka terhadap hasil penelitian di bidang pendidikan dan masukan dari praktisi pendidikan, penguasa, dan orang tua serta masyarakat peduli pendidikan, baik dari tingkat kecamatan maupun tingkat nasional. Pendidikan dasar Tiongkok terdiri dari 3 tahun PAUD, pendidikan anak usia dini, 6 tahun pendidikan dasar, 3 tahun pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun pendidikan menengah atas. Ada pula Tiongkok 853 sistem pendidikan Cina, pendidikan tinggi setingkat akademi 2-3 tahun, pendidikan tinggi kejuruan teknik 4 tahun, pendidikan gelar sarjana 4 tahun, pendidikan gelar magister 2-3 tahun, dan pendidikan doktor selama 3 tahun. Tujuan pendidikan nasional Tiongkok adalah untuk mempersiapkan pelajar mengembangkan dirinya dalam dimensi moral, intelektual, fisik, dan estetika sesuai dengan bidang pekerjaannya, kelak agar menjadi pekerja sosialis yang memiliki idealisme, terdidik, dan berbudaya serta memiliki karakter yang kuat dan disiplin. Wajib belajar di Tiongkok berlangsung selama 9 tahun, di mana anak-anak memasuki sekolah dasar atau SD pada usia 6 tahun. Sebelum memasuki masa sekolah dasar, anak-anak dapat memperoleh pendidikan PAUD untuk beberapa tahun. Wajib belajar terdiri dari 6 tahun SD dan 3 tahun sekolah menengah pertama atau SMP. Setelah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun, siswa menempuh ujian nasional untuk memasuki pendidikan menengah atas yang terdiri 3 kategori, yaitu 1. Sekolah menengah atas atau SMA umum merupakan sekolah menengah atas yang mempersiapkan siswanya memasuki jenjang pendidikan tinggi. 2. SMA spesialis atau teknik adalah sekolah menengah atas yang mempersiapkan siswanya dengan keterampilan dan diklat khusus di bidang teknik yang siap terjun di dunia kerja. Lulusan ini diperbolehkan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu universitas. Yang ketiga ada SMA vokasi atau profesional, sekolah menengah atas yang mempersiapkan siswanya dengan keterampilan dan diklat khusus di bidang vokasi yang siap terjun di dunia kerja. Paparan materi yang kedua yaitu ada B. Kurikulum pendidikan di Tiongkok. Di negara yang memiliki populasi besar seperti Tiongkok adalah tidak mudah mengorganisasi sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar sampai menengah. Namun demikian, Tiongkok sukses memaksa 85% penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan wajib belajar di tahun 2000 dan meningkat mencapai 93% di tahun 2004. Tujuan kurikulum di Tiongkok secara umum yaitu untuk memenuhi tuntutannya adalah peradaban berbasis pengetahuan. Sebagai jawaban terhadap tantangan abad ke-21, pemerintah Tiongkok mengubah tujuan kurikulum sesuai harapan masyarakat Tiongkok. Contoh dari perusahaan tujuan kurikulum adalah dengan menciptakan generasi berwawasan luas yang memungkinkan setiap individu untuk menemukan, menggali, dan memperkaya potensi kreatifnya serta memenuhi kelebihan individunya. Lanjut, pendidikan di Tiongkok selama 2 dekade terakhir telah dipandu oleh prinsip dasar yang diusulkan oleh Deng Xiaoping bahwa pendidikan harus berorientasi modernisasi ke dunia luar dan ke masa depan. Tujuan pendidikan adalah mengaktifkan siswa untuk belajar dengan cara yang aktif dan hidup serta berkembang secara moral, intelektual, dan fisik dengan cara pengembangan semua potensi dan untuk mempersiapkan generasi baru yang memiliki cita-cita, kebijakan moral yang terdidik dalam disiplin.
Tujuan pendidikan hakikatnya terdiri dari dua elemen penting, yaitu satu, penekanan pada pengembangan semua potensi peserta didik. Yang kedua, pergeseran fokus dari pengetahuan dasar dan pengembangan keterampilan dasar, nilai-nilai atau pengembangan sikap dari akuisisi doktrin politik ideologis ke pendekatan holistik humanistik untuk pembangunan manusia seutuhnya. Secara rinci, tujuan kurikulum yang dijabarkan di atas tertuang dalam falsafah Sushi Jiaoyu yang merupakan perwujudan pendidikan berorientasi kualitas. Berikut tujuan kurikulum yang dimaksud. 1. Mengembangkan rasa patriotisme, kolektivisme, cinta sosialisme, dan pelestarian tradisi budaya nasional Tiongkok. Yang kedua, mengembangkan kesadaran atau rasa demokrasi sosialis dan taat aturan hukum serta mematuhi hukum dan norma-norma sosial. Yang ketiga, mengembangkan cara pandang hidup sehat dan bertumpu pada nilai-nilai kehidupan. Yang keempat, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dan kewajiban untuk melayani rakyat. Yang kelima, membudayakan semangat kreativitas, kemampuan praktek, kompetisi ilmiah dan humanistik, dan kesadaran lingkungan. Yang keenam, ada mengembangkan dasar pengetahuan, keterampilan, dan pendekatan untuk belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, mengembangkan tubuh yang sehat, kualitas psikologis yang solid, apresiasi estetika, dan cara-cara hidup sehat. Tujuan kurikulum untuk tingkat SMA juga menambahkan hal berikut. 1. Mengembangkan kemampuan untuk belajar mandiri, kesadaran kejuruan atau kerja, kewirausahaan, perencanaan karir. Yang kedua, memahami diri sendiri dan menghargai orang lain. Yang ketiga, memahami keanekaragaman budaya dan keterbukaan pikiran terhadap dunia luar. Kurikulum pendidikan dasar memiliki 3 tujuan dimensi, yaitu sesuai pilihan konten pendidikan, termasuk pengetahuan dasar dan keterampilan dasar, mencerminkan pengembangan sosial, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi atau iptek, dan keragaman budaya, dan yang berkaitan dengan pengalaman pembelajaran. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan di semua kurikulum atau bidang pelajaran. Dan yang terakhir atau yang ketiga, memperhatikan proses dan pendekatan pembelajaran, mendorong pengembangan aktif strategi pembelajaran yang saling bergantungan. Secara ringkas, tujuan dimensial kurikulum pendidikan dasar adalah untuk merancang kurikulum pada dimensi pengetahuan dan keterampilan, proses dan pendekatan, dan efektif atau sikap dan nilai-nilai. Lanjut ke paparan materi yang ketiga, C. Sistem penjaminan mutu siswa, guru, dan sekolah di Tiongkok. Yang pertama, saya akan membahas terkait mekanisme penjaminan mutu siswa di Tiongkok. Wajib belajar 9 tahun diberlakukan pada tingkat SD dan SMP dengan membebaskan iuran sekolah serta tidak diberlakukan ujian nasional bagi lulusan SD untuk melanjutkan ke jenjang SMP. Proses penerimaan siswa baru di SMP dilakukan dengan sistem regionalisasi, yaitu semua siswa yang berada di wilayah Sicheng misalnya akan langsung diterima di sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya, seperti di Indonesia yang dinamakan dengan zonasi. Sedangkan siswa yang mendapatkan atau mendaftarkan dari lintas wilayah akan diberlakukan tes masuk ke SMP tersebut atau afirmasi. Ukuran kelulusan dan keberhasilan belajar siswa SD untuk melanjutkan ke jenjang SMP adalah nilai rapot selama belajar di SD dengan nilai terendah 80 pada setiap mata pelajaran utama, yaitu bahasa Mandarin, matematika, bahasa Inggris. Sedangkan untuk mata pelajaran lainnya, olahraga, IPA, IPS, musik, dan komputer, diberlakukan standar kelulusan 70. Soal-soal ujian tengah semester dan ujian akhir semester merujuk kepada kisi-kisi yang telah dibuat oleh tes Cantor Pusat Penilaian yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten Tiongkok. Namun demikian, soal-soal ujian tetap dibuat oleh kelompok kerja guru yang berasal dari beberapa sekolah berbeda. Seperti satu klaster biasanya terdiri dari 3 atau 4 sekolah. Lanjut, siswa SMP akan menempuh 2 jenis ujian untuk sebagai syarat kelulusan. Ujian tersebut adalah 1. Ujian Hukau yang merupakan ujian sekolah di mana mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran yang tidak termasuk dalam ujian nasional. Mata pelajaran tersebut contohnya adalah olahraga, IPS, geografi, sejarah, ilmu politik seperti IPA, kimia, fisika dan biologi, serta musik atau komputer. Yang kedua, ada ujian nasional yang dikoordinir oleh Kementerian Pendidikan untuk 3 mata pelajaran utama, yaitu bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan matematika. Hasil ujian SMP digunakan untuk masuk seleksi SMA, di mana setiap SMA menentukan skor dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Tiongkok untuk kemudian didaftarkan dalam bursa penerimaan siswa. Nilai terendah untuk mata pelajaran yang
Hukau adalah 70 dan nilai terendah dalam ujian nasional adalah 80. Dalam pendidikan SMA, siswa dijuruskan semenjak kelas 2 SMA. Ujian Gaokao atau College Entrance Test dan Hukau untuk SMA adalah sebagai berikut. 1. Ujian Gaokao meliputi matematika, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, IPA terpadu untuk jurusan IPA dan IPS terpadu untuk jurusan IPS. Standar kelulusan bagi ujian Gaokao adalah 70 dengan deskripsi nilai Gaokao sebagai berikut. Tidak lulus nilai 0 sampai dengan 60. Lulus dan bisa melanjutkan ke program vokasi non-gelar 1-3 tahun nilai 61 sampai dengan 75. Lulus bisa melanjutkan ke program pendidikan gelar nilai 76 sampai dengan 100. Berikut adalah diagram perbandingan antara jumlah peserta ujian SMA dengan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus dari tahun 2008 sampai 2013. Selanjutnya ada penjaminan mutu guru melalui pembinaan profesi guru di Tiongkok. Berikut adalah tabel kondisi pendidikan keguruan di Tiongkok. Nah, di Tiongkok, guru atau para pengajar mendapatkan tempat yang sangat penting di kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sistem pendidikan keguruan di Tiongkok meningkat. Budaya Konfusius sendiri berperan penting dalam membentuk karakteristik orang Tiongkok yang menghormati para guru, sehingga tidak mengherankan apabila guru mendapatkan posisi dan strata yang penting dan mendapatkan kehormatan di negeri tirai bambu tersebut. Pendidikan guru adalah salah satu elemen penting dari sistem pendidikan sosialis di Tiongkok. Pendidikan guru menjadi salah satu tulang punggung dalam kemajuan pendidikan di Tiongkok selama 50 tahun terakhir. Pendidikan guru di Tiongkok ini dibagi menjadi dua bagian, yakni pre-service education dan in-service training. Di dalam pre-service training terdapat program 4 tahun di institusi pelatihan guru, termasuk training college dan sekolah pelatihan guru menengah. Instansi pendidikan ini memberikan pelatihan yang layak terhadap guru-guru untuk level-level sekolah taman, kanak-kanak serta sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, universitas, dan yang lainnya. In-service training juga menyediakan instansi khusus untuk pelatihan guru-guru pendidikan sekolah di Tiongkok. Kita bahas yang pertama, ada pendidikan pre-service, adalah program pelatihan dan pendidikan tinggi yang dirancang untuk mempersiapkan individu menjadi guru profesional sebelum mereka melalui mengajar secara penuh waktu di sekolah. Nah, program ini merupakan tahap penting dalam pembinaan profesi guru yang ada di Tiongkok, di mana guru dipandang sebagai profesi yang sangat dihormati dan penting untuk membangun nasional. Yang kedua, selanjutnya ada karakteristik utama dan struktur pendidikan perjabatan di Tiongkok, meliputi basis kurikulum. Kurikulumnya itu dirancang untuk memberikan calon guru pengetahuan konten mata pelajar, keterampilan pedagogis, dan sikap yang diperlukan untuk mengajar siswa secara efektif. Pendidikan tinggi, program ini umumnya diselenggarakan sebagai bagian dari pendidikan tinggi, baik melalui program sarjana 4 tahun standar, terkadang lebih lama untuk jurusan tertentu seperti jurusan teknik atau informatika, atau program pasca sarjana, master atau doktor. Yang kedua, ada pendidikan in-service. Pendidikan in-service adalah pendidikan yang wajib dilakukan oleh setiap guru untuk mempertahankan jenjang karirnya. Lewat pendidikan in-service pula lah guru baru bisa mendapatkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji. Oleh karena itu, peran yang dimainkan instansi yang mengurus in-service education sangatlah besar. Lanjut ke penjaminan mutu sekolah atau institusi penjaminan mutu pendidikan di Tiongkok. Institusi yang bertugas membuat penilaian pendidikan adalah Test-Center atau TC, di bawah Komisi Penilaian Pendidikan di setiap departemen dalam Kementerian Pendidikan. TC berada di setiap dinas pendidikan provinsi, kota, dan kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, TC berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan Pendidikan. TC berwenang membuat kisi-kisi ujian atau penilaian, membuat soal dan menyeleksi soal yang dibuat oleh guru atau kelompok kerja guru, serta memberikan pelatihan kepada guru bagaimana membuat perangkat penilaian. Kementerian Sumber Daya Manusia dan Keamanan Sosial juga turut berperan dalam penjaminan mutu pendidikan melalui Departemen Promosi Pekerja. Departemen tersebut menugaskan tim untuk bekerja di TC atau Test-Center dalam penyusunan kisi-kisi dan penyeleksian soal yang disusun oleh para guru. Di samping itu, Departemen Promosi Prakerja juga membantu sekolah menyediakan instruktur bidang keahlian dan jurusan di sekolah menengah kejuruan atau SMK.
Paparan materi yang terakhir atau yang keempat ada D, sistem pendanaan pendidikan di Tiongkok. Tiongkok adalah negara yang memiliki sistem pendidikan terbesar di dunia. Sebagai salah satu negara beranut sosial komunis, umumnya sistem dan metode pendanaan pendidikan dikendalikan dan diatur oleh pemerintah pusat dalam suatu konsep pasar ekonomi berencana. Pengeluaran pendidikan sebagian besar berasal dari cadangan devisa negara. Ada 3 macam pendidikan pendanaan di Tiongkok. Yang pertama, ada metode pendanaan sentralisasi terpusat. Yang kedua, ada metode pendanaan desentralisasi. Dan yang ketiga, ada metode pendanaan sentralisasi berencana. Saya akan menjelaskan ketiga-tiganya. Yang pertama, metode pendanaan sentralisasi terpusat. Prosedur distribution dana dalam metode ini adalah dengan cara mengalirkan dana dari pusat ke provinsi, kabupaten, kelurahan, sampai ke universitas. Besarnya dana yang dialirkan mengikuti referensi yang didapat dari perencanaan perkembangan universitas berdasarkan sistem ekonomi berencana. Yang kedua, ada metode pendanaan desentralisasi. Di dalam metode pendanaan desentralisasi ini, pemerintah Tiongkok memberikan otonomi dan kebebasan yang lebih kepada pemerintah provinsi, daerah, kabupaten, dan komunitas lokal lainnya dalam mengatur dan mengelola instansi pendidikan di daerahnya. Wilayah yang berbeda dan keanekaragaman pada masing-masing wilayah di Tiongkok tidak salah jika para pakar berpendapat bahwa Tiongkok adalah eksperimen metode pendanaan desentralisasi terkompleks dan terbesar di dunia. Namun saat ini, pemerintah memutuskan untuk meninggalkan metode pendanaan desentralisasi yang sudah memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekonomi dan pendidikan Tiongkok di 10 tahun terakhir. Dalam melakukan reformasi metode pendanaan, pemerintah beralih ke metode pendanaan sentralisasi seperti sebelum tahun 1980. Tetapi sentralisasi yang akan diterapkan pemerintah kali ini bukanlah metode pendanaan sentralisasi terpusat seperti sebelumnya, melainkan metode pendanaan sentralisasi berencana. Yang ketiga, metode pendanaan sentralisasi berencana. Metode pendanaan ini dilaksanakan dari tahun 1990-an sampai sekarang. Pada awal masa reformasi open door policy, yaitu pada tahun 1980 sampai 1990, sistem ekonomi pasar dan sosialis belum sepenuhnya memperbaiki metode pendanaan pendidikan di Tiongkok. Metode pendanaan sentralisasi berencana yakni pemindahan tanggung jawab pendanaan pendidikan dari tingkat desa dan kecamatan di tingkat kabupaten. Pemindahan tanggung jawab pendanaan pendidikan di tingkat desa, kecamatan, tingkat kabupaten ini dimulai pada tahun 2001. Kebijakan ini memberikan beban dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap pemerintah kabupaten dalam mengatur dan mengurus perkembangan pendidikan, alokasi sumber daya pendidikan, dan administrasi sistem sekolah. Jika suatu kabupaten gagal untuk memenuhi biaya pendidikan yang ditetapkan pemerintah provinsi dan pusat baru memberikan bantuan kekurangan dana untuk infrastruktur dan administrasi akan ditanggung oleh pemerintah pusat, sedangkan kekurangan gaji dan penghasilan guru akan ditanggung oleh pemerintah provinsi. Nah, dalam sistem pendanaannya ternyata Tiongkok merupakan negara maju juga memiliki atau mengalami masalah dalam metode pendanaan pendidikan yang ada di Tiongkok. Yang pertama, ada kekuasaan pemerintah daerah di bidang pendidikan meningkat, namun sistem pendanaan masih dikuasai atau dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Yang kedua, kucuran dana ke daerah pedesaan masih kurang dengan yang diharapkan, khususnya pendanaan untuk gaji seorang guru. Yang ketiga, aliran dana mengatasi kesenjangan pendidikan antar daerah di Tiongkok masih jauh dari kata sempurna. Kesimpulannya, sistem pendidikan di Tiongkok mencangkup wajib belajar 9 tahun, 6 tahun, dan 3 tahun SMP. Dilanjutkan dengan 3 tahun SMA atau SMK yang bertujuan membentuk individu unggul dan generasi moral, intelektual, fisik, dan estetika sesuai dengan filosofi kualitas Susi Jiaoyu. Kurikulum yang telah disempurnakan berkali-kali sangat responsif terhadap tuntutan ekonomi dan peradaban global. Penjaminan mutu dilakukan melalui evaluasi ketat di mana masuk SMP ditentukan oleh nilai rapor, bukan UN. Lulusan SMP memerlukan ujian Huikau dan ujian nasional, dan yang SMA ditentukan oleh ujian Gaokao yang menjadi penentu masuk perguruan tinggi.
Sedangkan mutu guru dipastikan melalui sistem pre-service dan in-service training dengan pengawasan mutu sekolah atau TC di bawah Kementerian Pendidikan. Dalam hal pendanaan Tiongkok, penerapan sistem sentralisasi berencana yang memindahkan tanggung jawab pendanaan dari tingkat desa ke tingkat kecamatan, ke tingkat kabupaten, meskipun terdapat tantangan dalam pemerataan dana terutama di daerah pedesaan. Referensi buku menggunakan e-book Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah di 16 negara diterbitkan oleh Biro Perencana dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014. Terima kasih. Berikut adalah presentasi saya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar dan akan saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.